Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumin nusyur, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan. Di antaranya yang paling mulia, yang paling afdol kenikmatan yang kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan iman dan Islam. Berapa banyak orang-orang untuk mendapatkan kenikmatan iman dan Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala harus mengorbankan harta, jiwa, dan raganya. Alhamdulillah, kita semuanya, sebagian besar daripada kita, ketika kita lahir kita telah beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau menyatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ketika kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, maka pada saat itu iman kita sedang naik. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang dipanggil, ingat di sini, adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayuhan nas, karena dalam Al-Quran kadang-kadang Allah memanggil ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi di dalam ayat ini yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di bulan ini, di bulan yang suci, bulan suci Ramadan, bulan yang penghulu daripada segala bulan-bulan yang ada, bahkan penghulu lebih utama daripada Syahrul Hurum, Ashharul Hurum. Allah menciptakan 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 12 bulan. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Tetapi semua itu masih kalah dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan ini sudah seharusnya sebagai seorang mukmin keimanannya tambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan dia menjalankan ibadah puasa.
Orang yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun indal iftar. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kegembiraan di hatinya ketika berbuka puasa. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang kalau berbuka enggak senang? Hah? Ada di antara kita yang kalau berbuka enggak senang, ada? Saya yakin enggak ada. Walaupun kita berbuka hanya dengan seteguk air, pasti Allah berikan di hati kita rasa kesenangan karena kita berbuka, karena kita telah menjalankan perintah Allah berpuasa di siang hari. Pasti itu. Walaupun hanya dengan seteguk air, apalagi di sampingnya ada cendol, ada gorengan, ada kolak, ada ayam bakar. Tambah lagi itu banyak ya. Hanya seteguk air saja ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bu, seteguk air doang Bu, enak nggak rasanya? Apalagi ada kolak, betul? Apalagi ada putu mayang, betul? Oh, tambah ya senang lagi kita. Hanya seteguk air, semua orang ketika dia berbuka puasa, dia akan mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nanti, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluha illa shaimun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga itu ada sebuah pintu yang namanya pintu Rayyan yang tidak boleh dimasuki kecuali untuk orang-orang yang berpuasa. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah pergi ke Dufan. Kalau ke Dufan itu kalau mau naik wahana ngantri, betul? Ngantri kita diri lurus, nggak ada yang berani macam-macam. Ada petugasnya di situ. Tapi ketika suatu saat kita lagi berdiri ngantri, tahu-tahu ada orang dari samping itu main lewat aja dia. Namanya pakai jalur fast track, jalur cepat. Kalau kita bayar 250.000, dia 800.000 bayarnya. Langsung dia berhak, dia sesuai dengan aturan, boleh dia lewat duluan, bayar 800.000. Nanti di hari kiamat, kita kalau pengen tidak ngantri masuk surga, maka jadilah orang yang senang berpuasa, karena orang yang berpuasa masuk surganya melalui pintu yang khusus yang namanya pintu Rayyan. Bertambah keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan kita melihat puasa dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, puasa itu sangat sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah kalian dan kalian akan sehat. Jadi kalau ada orang puasa sakit, berarti puasanya nggak benar. Puasa dia maksudnya yang nggak benar, bukan puasanya yang tidak benar. Puasa dianya yang tidak benar. Bisa jadi sahurnya dengan makan banyak-banyak, bukanya dengan apa aja dia makan. Padahal kalau orang berpuasa itu dia pasti sehat. Ketika orang ingin badannya sehat, nggak perlu diet, puasa. Kalau diet nggak dapat pahala, Pak. Bu, nih namanya ibu-ibu nih yang suka diet nih, ya, badan gemuk dikit, puyeng dia, ya Bu ya. Nggak usah pakai diet Bu, puasa Senin Kemis, badan sehat, muka jernih, dilihat suami enak, suami nggak bakal berpaling kepada orang lain. Alhamdulillah, puasa. Bapak-bapak ingin badannya kuat dan lain sebagainya, puasa. Kenapa? Dengan puasa itu kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Bertambah keimanan kita ketika kita berpuasa, yakin dengan janji Allah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam sabda yang lain, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang beribadah di malam hari daripada bulan puasa, imanan wahtisaban, yakin dia dengan janji Allah, percaya dia dengan janji Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan suci Ramadan, dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama puasa di siang hari, kita melaksanakan ibadah di malam hari dengan sholat taraweh, ditambah dengan tilawatul Quran, ditambah dengan sholat-sholat yang lain yang sunnah di malam harinya,
maka kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.